Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarefa Yendri dengan NIM 210431128 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas tugas saya dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan topik sengketa bisnis. Di sini saya akan membahas 5 poin tentang sengketa bisnis. Yang pertama, pengertian sengketa bisnis. Yang kedua, macam-macam sengketa bisnis. Yang ketiga, metode penyelesaian sengketa bisnis. Yang keempat, penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan atau litigasi. Dan yang kelima, penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sengketa bisnis. Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka. Sengketa ini disebut juga dengan pertentangan atau konflik. Sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Pengertian sengketa bisnis menurut Maxwell J. Fulton, sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Poin yang kedua yaitu macam-macam sengketa bisnis. Sengketa bisnis ini ada 12 macam. Yang pertama, sengketa perniagaan. Yang kedua, sengketa perbankan. Yang ketiga, sengketa keuangan. Yang keempat, sengketa investasi. Yang kelima, sengketa perindustrian. Yang keenam, sengketa haki. Yang ketujuh, sengketa konsumen. Yang kedelapan, sengketa kontrak. Yang kesembilan, sengketa ketenagakerjaan. 10, sengketa perdagangan publik. Ke-11, sengketa properti. Dan yang ke-12, dan sengketa lainnya yang berkaitan dengan bisnis. Poin yang ketiga yaitu metode penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa bisnis dapat dilakukan secara musyawarah mufakat melalui lembaga pengadilan atau litigasi dan melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi merupakan solusi terakhir jika tidak ada alternatif lain. Lembaga pengadilan meliputi: yang pertama, pengadilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Yang kedua, pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat, infak dan sedekah serta ekonomi syariah. Yang ketiga, pengadilan niaga alternatif merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar badan arbitrase. Fokus utama penanganan perkara seputar pembuktian, verifikasi hutang, penundaan hutang, hak kekayaan intelektual atau haki, dan sengketa kepailitan. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa melalui sengketa alternatif atau ADR. Diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut undang-undang tersebut, lembaga penyelesaian sengketa alternatif merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan penilaian ahli. Arbitrase ini merupakan proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk. Sengketa diselesaikan melalui yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang kedua, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang ketiga yaitu konsilisi, adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik. Konflik sendiri adalah hal yang sudah tidak asing lagi dalam suatu perusahaan. Antara pengusaha, serikat pekerja, ataupun keduanya dapat mengalami suatu konflik yang disadari suatu kepentingan.
Yang keempat yaitu penilaian ahli, merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hukum acara, dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.